Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Tentunya masih dengan saya di sini. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Rumah Bekas Pesugihan Monyet. Cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajria Ramadhani. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Malam itu adalah malam duka bagi keluarga Pak Darman. Esoknya bendera kuning telah terpasang tepat di depan rumahnya, menandakan bahwa ada keluarga mereka yang baru meninggal. Banyak warga dari dusun ke dusun melayat ke rumah Pak Darman dan mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Inah, termasuk Lasmini yang kala itu juga datang setelah mendapat kabar duka itu. "Bayu, apa sebenarnya yang terjadi pada anak Bayu?" tanya Lasmini yang mencoba mengambil Ibu Darman dan bermaksud menenangkannya. "Aku juga tidak tahu, Mbak," balas Bu Darman sambil tak henti-hentinya meneteskan air mata. Ia dirasa masih belum rela ditinggal oleh putri bungsunya itu. Sebagian warga lainnya masuk ke dalam untuk membacakan Yasin dan tahlil. Setelah proses pemandian dan pengkafanan selesai, sesegera mungkin para pelayat pria menggotong kereta kencana yang berisi mayat Inah menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Serentak semuanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah beramai-ramai, menambah kedukaan mendalam bagi Bu Darman. Sedangkan suaminya yang berada paling depan mengangkat keranda putrinya, mencoba menegarkan dirinya dan belajar ikhlas untuk melepaskan kepergian putrinya itu. Meski jauh berbeda dengan apa yang dirasakannya, namun sebagai seorang laki-laki sekaligus bapak dari mendiang putrinya, maka harus wajarnya bahwa ia harus terlihat rela dan ikhlas di depan semuanya. Setelah sampai di muka liang lahat, tempat peristirahatan terakhir Inah, para pelayat meletakkan pelan keranda itu di samping lubang yang sudah disiapkan. Saat hendak melakukan proses terakhir pemakaman Inah, para pelayat menjadi kaget dan terkejut ketika mendapati jasad Inah telah hilang dari keranda itu. Para warga yang melayat mulai berbisik melihat kejadian janggal itu. Kemudian Lasmini, ia begitu tenang dan santai, seakan ia telah mengetahui sesuatu. Lasmini mengambil Ibu Darman dan Pak Darman sembari mengatakan hal yang membuat mereka terkejut. "Sudahlah, ikhlaskan saja putrimu. Dia sudah diambil oleh Raja Siluman Monyet dan menjadikannya sebagai tumbal pertama. Sebentar lagi kalian akan segera menjadi orang kaya. Kehilangan satu anak tak sebandingkan daripada terus-terusan hidup miskin dan dicaci oleh masyarakat," seru Lasmini sambil setengah berbisik kepada Bu Darman dan suaminya. Saat sesudah kejadian mayat Inah hilang, setiap harinya warga selalu memperbincangkan topik yang dianggapnya menarik itu. Sebagian warga lainnya menaruh kecurigaan pada orang tua Inah sendiri. Mereka tahu bahwa Inah dijadikan tumbal untuk pesugihan, karena di kampung itu memang sudah terjadi beberapa orang yang sudah dijadikan tumbal. Namun warga di sana belum mengetahui bahwa Lasmilah dalang dibalik ini semua. Seiring dengan berjalannya waktu, desas-desus mengenai kabar menghilangnya mayat anak Pak Darman sudah tidak lagi diperbincangkan. 40 hari setelah kematian Inah, Pak Darman ingin melakukan ritual selamatan untuk mendiang putrinya itu. Namun ia bingung karena ia belum mempunyai uang sama sekali. Daripada aku bingung memikirkan itu semua, lebih baik aku mandi dulu agar aku dapat berpikir jernih. Masalah uang nanti akan aku usahakan cari pinjaman, ucap Pak Darman. Lalu ia melangkah membuka lemari pakaiannya dan berniat mengambil handuk untuk dipakainya mandi. Saat membuka pintu lemari kayu yang hampir rapuh itu, mata Pak Darman tiba-tiba menjadi terkesima. Setumpukan uang telah memenuhi isi lemarinya. Sebagian uangnya terjatuh di lantai yang masih terbuat dari tanah.
Ia memungut seluruh uang itu dan dimasukkannya ke dalam karung, lalu menyimpannya di bawah ranjang tempat tidurnya. "Pak, apa itu?" tanya istrinya, yang kebetulan datang dan melihat pintu kamarnya terbuka. Lalu ia masuk dengan menegur suaminya, yang kala itu dilihatnya seperti sedang membereskan sesuatu. "Kita kaya, Bu," ucap Pak Darman kegirangan. "Maksudnya apa toh, Pak?" Bu Darman masih belum mengerti apa yang dikatakan oleh suaminya. Lalu kemudian Pak Darman menyeret kembali karung yang telah ia masukkan tadi dan memperlihatkan isinya kepada istrinya. Istrinya yang memang mata duitan itu menelan ludah, matanya melotot, bibirnya senyum-senyum seperti orang gila. "Pak, uang segini banyaknya, Pak?" tanya Bu Darman masih tak percaya. "Iya, Bu, ritual kita berhasil. Ya walaupun kita harus menumbalkan anak kita sendiri, tapi demi uang aku akan rela, walau harus menumbalkan 1000 anak kandung," cetus Pak Darman sumbar. Ucapannya kala itu didengar Joko yang sudah berdiri di depan pintu kamar orang tuanya sedari tadi. Ia mendengar dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa tega kedua orang tuanya itu demi harta yang entah dari mana asalnya itu. Mereka sampai rela mengorbankan Ina adiknya, yang tak lain juga anak dari mereka. "Pak, Bu, apa selanjutnya aku yang akan kalian korbankan?" Joko dengan tegas menghampiri kedua orang tuanya dan langsung menanyakan keterkaitannya dengan pesugihan yang dilakukan mereka. Sejenak Pak Darman dan istrinya menjadi tercengang mendengar ucapan Joko. Ia tak menyadari bahwa putra semata wayangnya itu telah menguping pembicaraan rahasianya sedari tadi. Ia bingung harus mencari alasan apa lagi untuk membodohi anak yang masih di bawah umur itu. "Le, kamu ini ngomong apa? Sini, kemari. Kamu minta apa dari kami? Nanti kami akan belikan sesuai dengan permintaanmu," bujuk Bu Darman sambil memangku Joko yang mengalihkan pertanyaannya. "Joko tidak ingin apa-apa. Joko hanya ingin mayat Ina segera ditemukan," ucap Joko tegas kepada kedua orang tuanya, lalu meninggalkan mereka begitu saja dan kembali ke kamarnya sambil menangis. "Pak, bagaimana ini? Joko sudah mengetahui rahasia kita. Aku takut nantinya dia akan membocorkan ini semua kepada warga," seru Bu Darman. Perasaan cemas mulai menghantuinya. "Ah, sudahlah. Joko kan cuma anak kecil. Dia tak mungkin berbuat senekat itu. Nanti biar aku yang membujuknya," saut Pak Darman yang menenangkan istrinya. Pak Darman lalu berpamitan kepada istrinya untuk ke pasar membeli sapi untuk selamatan mendiang putrinya. "Bu, aku ke pasar dulu. Mau beli lembu untuk memperingati 40 hari kematian Ina," seru Pak Darman sambil membenahi kancing bajunya. "Loh Pak, bukannya mayat Ina hilang? Nanti apa kata warga, Pak?" tanya Bu Darman heran. "Justru itu, Bu, kita harus mengalihkan perhatian warga agar mereka tidak curiga sama kita. Cara satu-satunya ya ini, dengan mengadakan acara 40 hari meninggalnya Ina. Sekalian mau pamer sama warga kampung kalau kita mampu untuk membeli sapi sebagai lauk selamatan nanti. Aku mau lihat apakah warga masih tetap menghina kita ataukah tidak," ucap Pak Darman sombong sambil membusungkan dadanya. Pak Darman kemudian pergi ke pasar ternak yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Di sana ia sudah melihat beberapa ekor sapi besar yang berebut untuk dijual. "Ayolah Pak, turunin dikit harganya. Masa mahal sekali?" ucap seorang lelaki muda yang menawar sapi itu kepada pemiliknya. "Tidak bisa Mas, sudah harga pas. Nanti saya dapat untung apa?" saut pemilik ternak itu dengan kekehnya. "Berapa Pak harga lembu ini?" ucap Pak Darman yang tiba-tiba datang menimpali pembicaraan mereka. Sang pemilik tak langsung menjawabnya. Ia memperhatikan Pak Darman dari atas hingga ke bawah. Penampilannya yang kumel membuat pemilik sapi itu berpikir
bahwa lelaki miskin seperti Pak Darman tak akan mampu membeli sapinya. Jangankan induknya, anaknya pun mungkin ia tak sanggup untuk membayarnya. Ucap pemilik hewan ternak itu dari dalam hati. Harganya mahal, kamu tak mampu membelinya, celetuk pemilik sapi itu dengan angkuhnya. Ia berbicara sambil mengalihkan pandangannya dari Pak Darman. Perkataannya membuat hati Pak Darman sakit. Ia lalu membuka kantong kresek yang telah dibawanya dari rumah dan menunjukkan sekepok uang yang ia punya kepada lelaki sombong itu. Apa katamu? Bahkan dengan uang ini aku bisa membeli semua sapimu dan juga harga dirimu, seru Pak Darman sambil memamerkan sekepok uang itu kepada pemilik lembu itu. Lelaki itu terkejut bukan kepalang. Di benaknya terfikir, dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu? Sedangkan ia sangat mengetahui bahwa Pak Darman hanyalah seorang pedagang sayur keliling. Kemudian sang pemilik ternak itu merayu dan membujuk Pak Darman agar ia tak mengurungkan niatnya untuk membeli sapi-sapinya. Maafkan saya, Pak. Silakan Bapak pilih sapi mana yang akan Bapak beli, ucap lelaki pemilik ternak itu yang tiba-tiba bersikap sopan kepada Pak Darman. Jauh sebelumnya ia terlihat angkuh dan sombong. Maaf, saya tidak jadi membeli lembu di sini. Kualitasnya jelek. Badannya juga kurus-kurus, tak ada dagingnya. Lain kali, kalau bicara dipikir dulu, seru Pak Darman yang mengejek lelaki itu dan pergi meninggalkannya begitu saja. Lelaki pemilik ternak itu pun menjadi malu. Ia tertunduk sambil matanya tak henti menatap kantong kresek yang dibawa Pak Darman. Dalam hatinya ia menyesal karena hari ini sapi-sapinya tak laku lagi. Pada akhirnya Pak Darman membawa pulang 2 lembu yang berukuran sangat besar. Ia lalu mengundang seluruh warga dari dusun ke dusun untuk menghadiri tahlil dan kirim doa atas 40 hari kematian Inah. Tak lupa Pak Darman juga mengundang Lasmini, salah seorang yang telah berjasa membantunya. Gemuruh petir malam itu seakan turut serta menyambut berkabungnya si gadis malang yang menjadi korban pesugihan kedua orang tuanya. Disusul rintik gerimis yang kian lama menjadi buliran air deras, kini telah mengguyur perkampungan kecil itu. Nampak beberapa orang berbondong-bondong dan membawa payung hitam menuju kediaman Pak Darman. Hujan kian lama, kian deras, namun tak menyurutkan niat warga kampung untuk tak menghadiri undangan tahlil dari keluarga Pak Darman. Ditambah lagi, makanan tahlil yang dibuat istrinya terlihat sangat sedap dan menggiurkan. Beberapa warga tak ingin melewatkan kesempatan itu, karena tak jarang dari mereka yang setiap harinya harus mengirit, menahan untuk membeli daging sapi yang bisa dibilang harganya cukup mahal dan menguras kantong mereka. Apalagi pekerjaan sebagian dari mereka adalah seorang petani, penggarap sawah orang, beberapa lainnya adalah seorang pemulung dan tukang membersihkan sampah dari rumah ke rumah. Sehingga warga di sana tak mau melewatkan kesempatan yang datangnya juga tak mungkin sampai 2 kali. Awal mulanya, acara tahlil berjalan dengan lancar. Tapi tiba-tiba angin kencang seperti tengah mengitari kediaman Pak Darman. Suara burung gagak bersaut-sautan di atas atap rumah yang hampir reot itu. Beberapa orang yang menghadiri acara tahlil itu mulai bergidik ketakutan. Seorang perempuan yang membawa anak kecil mungkin usianya sekitar 3 tahunan tiba-tiba saja menangis sambil tangannya terus menunjuk ke arah Pak Darman dan istrinya. Cup, kamu kenapa toleh? Kok mendadak jadi rewel begini? Ucap sang ibu sambil menenangkan anaknya yang menangis seperti tengah ketakutan. Setengah dari mereka mulai berbisik. Ada yang bilang jikalau rumah dikelilingi burung gagak, maka akan ada sanak saudara atau keluarga yang akan meninggal dunia. Lasmini yang dari tadi diam dan duduk bersantai, kini dirinya telah berdiri dengan membawa sapu ijuk.
lalu mengibas-ibaskan sapu itu ke arah burung-burung gagak itu. Dengan sekejap burung gagak itu telah pergi, meninggalkan rumah itu. Pak Darman yang melihat tingkah aneh Lasmini lalu menghampirinya. "Bayu, ono apa?" tanya Bu Darman penasaran. "Raja siluman monyet ada di sini. Dia tak suka jika kalian mengadakan pengajian seperti ini. Dia marah, makanya dia datang ke sini," kata Lasmini yang memberi penjelasan kepada Bu Darman dengan setengah berbisik, takut pembicaraannya akan didengar oleh orang lain. "Lalu bagaimana ini, Mbak Yu? Para warga juga sudah terlanjur berkumpul di sini," tanya Bu Darman gugup. "Sudah, cepat segera selesaikan pengajian ini sebelum Raja Siluman Monyet itu semakin marah dan membunuh kalian berdua sebagai tumbal berikutnya," tutur Lasmini. Kemudian kembali duduk dengan beberapa wanita lainnya. "Akhirnya ya Bu, selesai juga tahlilnya," ujar Pak Darman kepada istrinya sambil membanting badannya ke tempat tidur. "Pak, lain kali jangan ada acara seperti ini lagi ya," ketus Bu Darman dengan nada marah. "Iya Bu, maaf," sahut Pak Darman. Tiba-tiba jendela kamar mereka terbuka dengan sendirinya. Asap hitam tebal mengelilingi kamar mereka, ditambah hembusan angin dingin yang menusuk kulit, membuat badan Bu Darman dan Pak Darman menggigil. Mereka yang telah mengetahui bahwa Raja Siluman Monyet datang, segera bersujud dan meminta ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Karena geram oleh perilaku Pak Darman dan istrinya, Raja Siluman Monyet lalu mencari Joko, anak laki-lakinya, yang akan ia bawa sebagai tumbal untuk menggantikan atas apa yang telah dilakukannya. Pak Darman memohon, bersimpuh sembari menangis histeris. Ia mengatakan berulang-ulang bahwa ia akan berjanji tak akan mengadakan doa ataupun pengajian lagi di rumahnya. Ia berharap bahwa jin yang berada di depannya masih iba padanya dan akan mengampuni nyawa anak lelakinya itu. Namun jin adalah jin. Hatinya tiada kata iba ataupun belas kasihan, karena ia sendiri juga terbuat dari api. Jika sudah tersulut, maka semuanya akan ikut terbakar. Begitupun dengan perjanjian yang telah dilakukan kedua dimensi itu. Jin menakutkan itu lalu berubah menjadi asap hitam tebal yang menyelimuti kediaman mereka, lalu mengitari rumah itu dengan niat mencari keberadaan Joko. "Pak, Bu, tolong Joko!" teriak Joko yang kala itu tubuhnya sudah melayang terbawa asap tebal itu. Beberapa kawanan monyet mulai berkumpul di ruang kamar Pak Darman. Seketika tubuh Joko diempaskan dari atas ke bawah oleh Raja Siluman Monyet. Darah mengalir deras terlihat dari kepala Joko. Ia masih bernafas, namun keadaannya sudah begitu lemas. Bu Darman berlari lalu merengkuh tubuh putranya yang tak berdaya. Tangisnya terisak pilu memenuhi ruangan itu. Terdengar sayup-sayup suara Joko berkata untuk terakhir kalinya kepada orang tuanya, "Pak, Bu, sekarang apa kalian sudah puas? Aku harap akulah yang terakhir. Jangan ada lagi yang menjadi korban kebiadaban kalian. Selamat tinggal." Serunya lalu menghembuskan nafas panjang dan menutup mata untuk selama-lamanya. "Joko, putraku, tidak. Sudah cukup, aku sudah kehilangan kedua anakku. Aku tak ingin meneruskan pesugihan ini lagi," ucap Bu Darman serentak. Ia berkata tanpa berpikir panjang di hadapan suami dan pimpinan para monyet itu. Raja Siluman Monyet bertambah marah mendengar ucapan dari istri Pak Darman. Ia lalu mencekik istri Pak Darman dengan kuku hitam panjangnya erat-erat, sehingga nafas Bu Darman menjadi tersengal. Kakinya dihentakkan berkali-kali karena tubuhnya telah terangkat ke atas. Pak Darman yang melihat kejadian mengerikan itu langsung memohon meminta ampun atas nama istrinya. "Tolong, ampunilah nyawa istriku. Aku berjanji dia tidak akan mengatakan hal itu lagi." Lalu kemudian ia bersujud kepada jin itu agar istrinya bisa segera dilepaskan.
Tubuh Budarman ambruk seketika dan ditangkap oleh suaminya. Lalu dibaringkannya tubuh itu di atas ranjang. Sedangkan kini, mayat Joko sudah tak berbentuk lagi. Para mayat itu telah mencakar, mencabik, sekaligus memakan beberapa anggota tubuhnya, termasuk bola matanya, jantung, hati, dan juga isi perut Joko. Kemudian membawa jasad itu pergi ke alamnya untuk dijadikan pasukan monyet gaib. Tawa Raja siluman monyet menggelegar penuh kepuasan. Asap hitam tebal itu lalu menghilang bersamaan dengan beberapa kawanan monyet siluman. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.